kemudian pasca gempa, tsunami, dan likuifaksi yang terjadi di Palu pada Desember 2018 dan Januari 2019, serta banjir yang longsor Kabupaten Bogor Januari 2020. Nah, apa saja yang dilakukan beliau? Ya, beliau melakukan konseling kepada ibu hamil, ibu menyusui, dengan ibu dengan anak, empati yang terdapat, dan yang lain sebagainya. Nanti beliau sendirilah yang akan menyampaikan ya apa saja yang dilakukan pengalaman beliau selama ini. Dan ini sedikit latar belakang beliau. Beliau lulus dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro Semarang, jurusan Gigi, kemudian melanjutkan magister di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang. Baik, saya kira untuk tidak memanjang-manjangkan waktu, kami persilahkan kepada Bu Sri Maharani untuk menyampaikan. Ini penting ya, karena jangan sampai karena bicara gigi ini buat para santri penting. Apalagi sekarang ini beberapa pesantren sudah membuat, kemarin saya jalan ke Hidayatullah Cilodong, sempat melihat di sana ada hidroponik. Ya, hidroponik itu luar biasa itu, saya kira untuk peningkatan gigi ya, karena tumbuhan hidroponik itu sangat berkualitas baik. Nah, jadi kalau terkait dengan gigi, saya kira penting bagi santri untuk meningkatkan gigi. Dan juga kalau kita bicara mengenai konselor antara ibu dan anak, walaupun ini bukan bencana, tapi bagaimana santri-santri ini yang jauh dari orang tua juga tetap memiliki hubungan ya dengan orang tua yang mungkin berada di tempat yang jauh. Baik, saya kira langsung saya persilahkan kepada Ibu Rizky Maharani Eka Putri Mbak Rizky untuk menyampaikan dari, silakan. Ya, assalamualaikum. Cek. Ya, waalaikumsalam. Oh ya, baik. Jelas ya, Mas Melki? Ya, jelas. Oh ya, baik. Baik, terima kasih BMH atas kesempatannya, dan terima kasih kepada Mas Agus atas perkenalannya. Jadi ini salah satu pengalaman saya yang luar biasa. Biasanya saya membahas ibu dan anak, lebih ke anak bayi dan balita. Namun kali ini ke anak-anak santri dan juga remaja ya, yang mana nanti adalah sebagai cikal bakal penerus bangsa. Harapannya dengan santri yang sehat, kuat, maka prestasi akan gemilang. Terima kasih atas sedikit perkenalannya. Jadi bersama BMH terakhir saya memang sebagai relawan di Lombok gitu. Memang di sana banyak sekali bertemu anak-anak ya, tidak hanya anak kecil yang terpisah dengan orang tuanya, baik santri yang di pesantren maupun anak-anak yang bersekolah umum gitu. Jadi ya apapun yang terjadi, mereka tetap layak mendapatkan makanan dengan gizi seimbang, gizi yang baik gitu, seperti itu. Apapun kondisinya. Jadi bencana bukan halangan, dan menjadi anak santri juga bukan halangan untuk mendapatkan gizi yang baik. Baik, boleh di next slide-nya, Mas. Saya atau Mas Melki? Mas Melki? Ya. Ya, bisa full screen atau sama saya, Mas?
Ya, kita tahu bahwa tahun 2020 ini tema Hari Gizi Nasional ke-60 adalah optimalisasi pemenuhan gizi pada milenial. Nah, kan sering kita dengar milenial, kaum milenial ya. Kaum milenial itu adalah usia 22 sampai 38 tahun. Mas, suara saya gimana? Mohon maaf sebelumnya. Jelas. Oh, baik. Nah, oleh sebab itu perlu menyiapkan gizi yang seimbang sejak masa anak hingga remaja. Dan pemberian gizi ini diawali dari bayi, yaitu dengan pemberian ASI, lalu MPASI rumahan, yaitu makanan pendamping ASI yang dibuat sendiri di rumah, lalu makanan keluarga dengan gizi seimbang. Jadi 4 sehat 5 sempurna itu sudah sejak tahun 90 itu tidak berlaku lagi. Jadi yang kita terapkan saat ini adalah gizi seimbang. Gizi seimbang itu terdiri dari karbohidrat, protein hewani, nabati, sayur, dan buah. Sebentar Mas, kembali dulu. Kembali lagi. Nah, untuk ini kita perlu memperhatikan porsi makanan, frekuensi makan, jumlah, variasi, dan kebersihannya. Nah, porsi makan ini kadang anak-anak remaja itu lagi senang-senangnya makan, mereka itu ada yang banyak banget gitu ya. Nah, tapi ada juga yang isunya adalah body image gitu, menjaga badan supaya bodinya tetap oke gitu. Misalnya dia itu diet ketat gitu, jadi memang bener-bener pengen ramping. Mungkin ini ke santriwati ya, kalau ke yang santri yang santrinya nggak terlalu. Nah, kalau frekuensi makan itu seberapa sering dia makan, lalu kita perlu tahu apa yang dimakan, apakah yang dimakan itu sudah cukup gizi seimbangnya atau malah banyak jajannya, misalnya seblak lah, cilok lah, basreng lah, seperti itu. Nah, lalu perlu sekali variasi menu. Variasi menu itu ya macam-macam. Nggak cuma misalnya hewani itu kan ada macam-macam, nggak hanya ayam. Jadi dalam 1 minggu itu ada ayam, ada ikan, ada sapi ya. Mungkin kalau yang di daerahnya itu beli sapi lebih murah itu bisa, tapi kalau tidak ya tidak apa-apa, yang ada di tempatnya saja. Lalu jangan lupa menjaga kebersihannya. Berikutnya, nah ini adalah 10 pedoman gizi seimbang. Jadi kenapa 4 sehat 5 sempurna itu tidak lagi digunakan, karena di situ ada susu, dan susu bukan penyempurna. Sempurna jika kita makan gizi seimbang yang benar-benar seimbang. Ada lauknya, ada sayurnya, ada buahnya. Jadi bukan nasi segede ini, gede banyak banget lauknya dan itunya seiprit gitu. Biasanya seperti itu. Nah, ini adalah 10 pedoman gizi seimbang. Di sini ragam makanan pokok. Tidak ada satu bahan makanan yang padat gizi. Misalnya kita sebut buah-buahan A. Ini semua tuh padat gizi gitu loh. Segala macam tuh ada. Tidak, kenapa diciptakan beraneka buah? Karena itu fungsinya untuk saling melengkapi. Untuk itu kita perlu rolling tiap saat untuk mencoba buah yang baru yang mungkin kita musim ya, yang musim saja saat itu. Jadi tidak perlu import gitu. Misalnya tiba-tiba kita mau buah kiwi gitu kan, itu cukup mahal gitu dan perjalanannya jauh. Jadi sebaiknya yang ada saja yang di dekat kita, namun kita perlu variasikan. Batasi makanan yang manis, asin, berlemak. Nah, ini biasanya snack-snack, keripik-keripik itu tinggi sekali manis asinnya. Nah, ini dibatasin saja. Lalu lakukan aktivitas fisik yang cukup. Nah, di pandemi ini mungkin kita banyak duduk di depan layar. Nah, kita kurang bergerak, makanya nggak heran kalau misalnya semua akan menggedut pada waktunya ya, karena mungkin kurang gerak itu bisa sekali. Pada usia anak-anak ini baiknya mengkonsumsi protein, tinggi protein pada ikan misalnya, seperti itu.
Ikan nggak harus ikan laut, ikan apa aja yang ada di dekat kita. Lalu jangan lupakan cuci tangan, biasakan sarapan pagi. Nah ini penting karena walaupun porsinya tidak banyak mungkin ya, karena entah terburu-buru atau nggak sempat. Tapi ini penting sekali kita bikin planning untuk sarapan pagi. Jadi supaya makan siang atau makan sorenya nggak terlalu kalap. Biasanya seperti itu, justru ini bahaya. Nah, minum air putih yang cukup. Nah, saat ini remaja saat ini tantangannya banyak sekali minuman, kopi-kopian, latte-latte, boba-boba, nah seperti itu. Nah, itu sebaiknya dibatasin. Ya oke, mungkin kalau penasaran dia bisa minum itu, tapi sebagai penggantinya dia harus minum air putih misalnya, atau minum jus. Nah, seperti itu. Banyak makan buah dan sayur, biasakan baca label. Nah kadang kita lupa baca label ini untuk lihat kalorinya berapa. Jadi kadang untuk satu kemasan kecil itu lemaknya, kalorinya tinggi atau gulanya tinggi. Nah seperti itu, dan syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Berikutnya, nah menyiapkan nutrisi para santri. Biasanya santri-santri ya tidak semuanya dari kecil ya. Tadi kan ada siapa tadi yang dari 3 tahun sudah nyantri, tapi ada juga yang lulus SD, yaitu sekitar usia 12 ke atas sampai 21 tahun. Nah ini perlu dukungan banyak pihak. Gimana caranya dia sebelum keluar rumah dia sudah makan minumnya dari rumah. Karena usia remaja itu usia tanggung, dia anak-anak, dibilang anak-anak dia nggak mau. Tapi dewasa juga belum gitu, jadi kayaknya tua amat gitu kalau dewasa. Jadi dia tanggung. Dan ini usia coba-coba gimana rambutnya gondrong misalnya, coba-coba gimana kalau aku ngurusin badan gitu ya, karena kok body shaming nih gitu, aku dibilang gendut lah segala macam, atau sebaliknya aku dibilang terlalu kurus dan seperti itu. Usia mungkin mulai suka dengan lawan jenis dan dia lebih memperhatikan penampilan. Nah itu akan ngaruh banget, dimana dia akan pilih-pilih makanan. Misalnya malam makan satu biji apel doang gitu, ya itu bagus gitu, tapi tidak memenuhi nutrisi sesuai usianya. Karena otaknya masih kuat ya, lebih strong untuk bekerja gitu. Alangkah bagusnya asupannya bagus. Jadi gini, kalau kita mau jalan 100 km, kita harus tahu isi bensinnya berapa. Jangan jalan 100 km kita isi bensin seperempat gitu ya, itu nggak akan ngangkat. Sama juga anak-anak dan remaja seperti itu. Nah kita mau bikin anak-anak ini seperti apa? Kalau misalnya kita mau ajak jalan slow atau jalan cepat, itu juga dan makanan itu juga ngaruh ke habitnya ya, ke aktivitasnya. Karena Indonesia ini butuh remaja produktif, aktif, kreatif, dan kritis buat kemajuan bangsa. Dan bahan pangan di Indonesia itu banyak sekali, apalagi sekarang online menawarkan mulai dari yang organik sampai yang frozen seperti itu. Nah itu kuncinya ada di anak remaja, karena mereka adalah cikal bakal dewasa yang akan meneruskan bangsa ini. Dan remaja sehat akan menentukan kualitas hidup saat dewasa. Jadi nanti dia dewasanya gimana, aktivitasnya gimana pada saat dia lepas dari rumah, dia saat menikah dan seterusnya. Dan dewasa tua ya, sudah kita bilangnya senior ya, jangan tua. Nah seperti itu. Baik, berikutnya. Nah, remaja sehat, dewasa kuat, dan negara tangguh. Ini udah satu kesatuan, dan ini semua berawal dari rumah, bagaimana dia dibekali makanan. Nah, ini remaja sehat itu status gizinya baik. Tahu baiknya gimana? Kita bisa lihat dari ciri-cirinya. Tinggi badannya itu sesuai sama usianya. Tinggi badannya sesuai sama berat badannya. Lalu rambutnya tumbuh lebat, bagus. Giginya tumbuh, bagus. Dan tadi ya usia coba-coba dia pengen biasanya skincare, perawatan ya, baik laki-laki maupun perempuan mungkin udah mulai tumbuh jerawat. Itu nggak cuma masalah hormon, tapi juga masalah hygiene, kebersihan, dan apa yang dimakan. Kalau banyak makan sayur, buah, insya Allah
para santri akan glowing, bersinar, ya. Jadi nggak perlu sibuk-sibuk dengan skincare yang macam-macam itu. Nah, boleh sih, boleh kalau memang ada budgetnya, boleh, tidak apa-apa. Tapi dari makanan itu akan terlihat kulit kita, kulit wajah kita ini gimana. Lalu dewasanya akan bebas dari penuaan dini, seperti itu. Nah, biasanya usianya ya bebas penuaan dini, misalnya dia udah usia 50 tapi masih kelihatan lebih muda, misalnya seperti itu, kurang lebih. Lalu usia senior akan tetap produktif dan tidak menjadi beban. Artinya mereka tetap bisa aktif, produktif, dan tidak dan mandiri, ya. Maksudnya bisa menyediakan makan sendiri, dia bisa bergerak mesti apa yang harus dimakan, apa yang jadi asupan dia di usia itu. Jadi memang tiap usia itu memang beda perlakuannya. Baik, berikutnya. Nah, untuk itu perlu dukungan dari banyak pihak. Dia nggak bisa ini sendiri. Misalnya tiba-tiba dia ada uang terus pengen beli boba-boba, kita langsung larang gitu. Nggak boleh, itu kan mengandung ini itu. Nggak bisa. Jadi kalau dia dari awalnya udah bagus, badannya akan ngerasa bahwa aku kalau makan kebanyakan ini nggak enak, aku perlu makan buah gitu. Misalnya aku butuh jus, alarm tubuhnya udah ngomong bahwa dia tuh nggak nyaman. Nah, itu perlu direview, kemarin itu udah makan apa aja. Nah, ini perlu dukungan keluarga. Ini tentu aja ya, ada yang di rumah yang orang dewasa membersamai, ya, yang memberi contoh makan. Nah, alangkah baiknya makan bersama. Jadi kalau misalnya santri-santri itu kan ada waktu untuk makan bersama, kita bisa lihat, oh si A itu makannya begini, si B begitu. Atau oh itu tim diaduk gitu, diaduk bubur jadi satu, oh yang ini dipisah gitu, atau kuahnya dipisah, ini keringnya dulu. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah ada bawaan dari karakter si anaknya masing-masing. Nah, ini kita bisa sebelum usia remaja atau saat anak-anak, ya dari anak-anak aja, dari mungkin TK atau SD udah bisa diajak diskusi untuk besok kita makan apa. Karena biasanya anak-anak itu identik dengan susah makan. Nah, mungkin kita kurang mengkomunikasikan, ya, kalau besok itu kita mau masak ini, atau bunda ada stok ayam, mau dimasak apa, ya, seperti itu. Nah, untuk anak yang udah lebih besar, mungkin yang SMP bisa diajak diskusi. Misalnya coba mas, kamu yang bikin menu besok mau makan apa, misalnya simpel aja, ayamnya mau diapain, terus buahnya mau apa. Kalau ada kesempatan, biarin dia pergi belanja, misalnya libatkan saja sama ayahnya, misalnya beli ini. Nah, dari situ dia akan kebiasa. Dari situ dan kita kasih kesempatan dia untuk masuk dapur, jadi supaya tidak canggung. Jadi jangan kita yang awas bahaya. Nah, itu dia malah trauma, bahwa atau menarik diri, ya, bahwa oh ternyata saya ini kalau mau ke dapur tuh udah digituin dulu, jadi nggak pede gitu. Nggak apa-apa sih, ini pendampingan keluarga aja. Jadi misalnya pendampingan keluarga, jadi misalnya kompornya biar aman, kamu harus berdiri di sini dan sebagainya, dan nanti ada bantuan dari orang dewasa. Nah, ini memilih bahan pangan harian mingguan, terus meracik, bikin makanan sendiri yang mungkin potong-potongnya masih acak-acakan, ya, atau nggak sesuai ekspektasi orang dewasa, tapi tidak apa-apa, biarkan aja, seiring sejalan nanti juga akan bagus sendiri. Jadi kita memberi kesempatan menyiapkan makanan sendiri, yaitu masak, benar-benar masak. Jadi anak itu tahu perjalanan yang panjang. Bagus lagi kalau dia dari nanam. Jadi kita tahu dari nanam, mungkin teman-teman di tempat lain sudah terbiasa seperti itu, ya. Dia dari kecil diajari nanam, dari nanam dia panen, dari panen ini mesti dibersihin gimana,
dan seterusnya. Seperti itu sampai makanan itu tersaji di meja makan. Biasanya dia akan lebih menghargai dan akan menghabiskan makanannya. Nah, makan ini adalah salah satu keterampilan dasar kehidupan. Kita nggak tahu anak kita itu nanti tinggal di mana, sama siapa. Apakah yakin pasangannya juga bisa menyediakan makan? Masak maksudnya ya. Atau kita harus bangun sendiri. Misalnya, aku sakit, nggak sakit, pokoknya aku mesti bisa. Nah, ini adalah basic life skill, keterampilan dasar kehidupan dalam kondisi normal maupun kondisi bencana. Yang kondisi bencana pun itu tetap bisa mengupayakan untuk makan benar, bukan hanya menyobek kemasan lalu dibuat begitu saja, seperti itu. Jadi pasti ada hasil bumi yang masih bisa dioptimalkan. Dan memasak ini nggak kenal gender. Kalau kita tahu koki-koki bintang 5 di restoran hampir sebagian besar pasti laki-laki, karena ini berat ya. Masak ini berat, biar laki-laki aja. Nah, karena dia harus berdiri, dia harus gotong panci, dia harus plating, bersihin habis itu. Nah, seperti itu. Karena tapi semuanya bisa kalau dari kecil udah dibiasain, jadi udah biasa lihat bahwa motong tuh begini, pisau begini, ini akan melukai dan sebagainya. Kalau kita pede, insya Allah sih nggak masalah sih untuk masak-masak ya bersama anak. Ya, berikutnya. Nah, dukungan tempat belajar. Pandemi ini kan rata-rata online ya, dan tempat belajar juga sudah luas. Tidak hanya kita datang ke sekolah, bisa kita di rumah saja, tapi kita bisa virtual kemana-mana. Atau kita bisa backpacker kemana kita mau, belajar dengan siapa dan bagaimana. Misalnya saya mau belajar nyantri di negara A atau di kota B gitu ya, ya nggak apa-apa gitu. Di mana-mana kan kalau belajar itu. Nah, bagusnya tempat belajar itu layaknya ada dapur, karena ini adalah mesin kehidupan ya, untuk menyiapkan makan. Barangkali kita nggak bisa layanan antar, tapi kita harus mengusahakan sendiri. Itu kita tetap pede. Jadi harus sering-sering latihan masuk dapur ya, walaupun simpel aja, dan itu perlu ditingkatkan. Sudah berapa lama sih kita makan? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Kita udah bisa masak apa sih gitu? Apakah sop-sop aja sama goreng tempe? Ya nggak apa-apa, mungkin nanti dikembangin jadi sop ikan, jadi sabu-sabu, jadi dan seterusnya gitu. Jadi soto ayam, misalnya dia suka yang kuah-kuah dan seterusnya. Tidak apa-apa. Lalu adanya tempat makan minum yang bersih dan nyaman. Jadi setelah masak ada tempat untuk duduk sejenak untuk makan dan nggak keburu-buru. Nggak keburu-buru tuh habis ini. Jadi dia nggak bisa menelan dengan sempurna ya, karena dia harus keburu-buru. Nah, itu juga yang akan mempengaruhi metabolisme juga. Nah, bersyukurnya pandemi ini pasti lebih banyak yang di rumah dan masuk dapur untuk memasak, bukan untuk ngangetin makanan. Mungkin hanya kondisi urgen, tapi saya yakin lebih banyak yang mencoba, mulai dari nggak pede jadi pede, nggak bisa jadi lebih jago, lebih bisa, yang bisa jadi lebih jago dan seterusnya ya, seperti itu. Lalu kita ada selingan padat gizi, jadi makanan selingan itu bukan yang keripik-keripik seperti itu sebenarnya. Kalau makanan utama kita masih dirasa kurang, ada baiknya selingannya juga selingan yang padat gizi. Misalnya kroket, pastel, somai, kotak-kotak, nah seperti itu. Lalu minumnya jus buah dan sebagainya. Dan ada waktu untuk olahraga, untuk bergerak, untuk meregangkan otot ya, karena kan kita sudah lebih banyak duduk. Minum air putih yang cukup. Nah, ini apalagi yang suka banget ngopi-ngopi, latte-latte, es kopi, dan minuman yang berwarna lainnya,
jangan lupa bahwa air putih itu tetap penting untuk tubuh. Lalu cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir sebelum dan sesudah makan. Baik, berikutnya. Nah, ini pemilihan bahan pangan. Kadang kita bingung mau makan apa. Jadi patokannya mudah saja. Karbohidrat, nabati, hewani, dan buah dan sayur. Apa aja boleh. Apa yang ada di tempat situ itu lokal dan mudah dijangkau. Lokal di situ. Misalnya sedang di Lombok dan itu sayurannya biasa daun kelor itu banyak banget. Nah, itu bisa dibikin sayur. Lalu hewaninya yang mudah di sana ikan ya, karena dia daerah banyak pantai-pantai. Ikan, karbohidratnya mungkin nasi dan ya seperti itu. Akan mahal jika dari Lombok harus misalnya import apa ya? Ya dari luar lah, misalnya import yang dari luar itu misalnya buahnya ya tiba-tiba import anggur gitu ya dari China. Nah, itu kan pasti akan mahal ya. Jadi apa yang ditanam di situ itu yang dimakan. Lalu nabati itu nggak hanya tahu tempe, tapi boleh kacang-kacangan, kacang tanah, buncis juga termasuk kacang-kacangan. Lalu sayur dan buah. Jadi apa aja yang musim saat itu yang bisa dibeli. Lebih bagus lagi kalau ditanam ya. Sekarang kan juga banyak yang nanam-nanam tuh. Nah, yang nanam-nanam itu bisa dioptimalkan. Ya, baik, berikutnya. Nah, ini contoh menu. Ini isi piringku untuk sekali makan. Jadi piring kadang kita bingung jumlahnya semana. Jangan sampai ya nasinya sebakul, sayurnya seiprit di pojokan. Nah, seperti itu. Ini adalah isi piringku. Jadi piring kita bagi dua. Setengahnya itu isinya sayur dan buah. Lalu yang sebelah kiri sepertiganya lauk pauk. Lalu karbohidratnya 2/3-nya. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya. Ini terserah mau makan apa aja, boleh. Jadi nggak perlu bingung kita patokannya ini dan ini dari Kementerian Kesehatan. Jadi insya Allah dipakai di seluruh Indonesia. Dan menu selingannya seperti ini, buah, otak-otak. Nah, otak-otak ini kita bisa buat ya sebenarnya dari ikan, dari sagu, lalu kita kukus, somai tahu, sate telur purih. Yang di Manado bisa lengkap sayur, lalu sup jagung ayam. Nah, seperti itu. Jadi sering-sering aja coba-coba apa yang udah bagus, lalu kita tingkatkan. Baik, berikutnya. Nah, santri sehat ini santri kuat. Dengan gizi yang optimal, maka santri itu akan sehat jasmani dan rohani. Ya, betul dong. Karena dia akan lebih kuat mental dan fisik dan akan lebih bermanfaat bagi banyak orang. Ibadahnya lebih optimal, belajarnya lebih optimal. Jadi gini, makanan yang bergizi itu juga mempengaruhi orang atau anak dalam loading ya. Loading mikirin gitu. Apalagi santri-santri ini hafalan, saya yakin ini butuh banget nutrisi, nggak cuma untuk kenyang, untuk dahaga, tapi juga untuk nutrisi untuk otak, untuk hafalannya. Nah, biasanya kan semua makanan bagus, apa aja ada yang di situ yang teman-teman mudah dapatkan. Itu aja. Lalu variasi dan jangan takut untuk coba. Misalnya aku tuh nggak biasa makan pare gitu, nggak suka, nggak apa-apa, tapi dicoba gitu. Itu lebih baik daripada tidak mencoba sama sekali. Itu seperti itu. Atau aku nih susah banget nih makan ikan gitu, males nyabutin durinya segala macam ya, mungkin ada teman yang bantu untuk membersihkan dulu. Nah, ini dicoba. Jadi tidak ada yang salah dalam mencoba. Nggak suka nggak apa-apa, nanti diulang lagi. Nah, baik, kurang lebih itu dari saya. Terima kasih. Semoga santri-santri BMH selalu sehat dan dapat beribadah dengan optimal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya boleh Mas Malki. Iya. Oh iya itu bagus sekali. Mohon maaf lupa tersebut ya Mas. Oh ya 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 ya. Baik baik. Oh ya. Ya baik tidak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Mas Solidi? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ini kesempatan untuk jadi berbahagia dari keluarga besar BMH. Terima kasih banyak. Halo, aduh saya tadi lagi itu tempat. Halo, aku udah selesai live sama BMH. Baik, aku masih lagu dulu. Nanti aku jawab-jawab kalau ada pertanyaannya. Thank you yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, abang kita semuanya ini luar biasa. Dia tadi dari Ibu Rizky udah nyampein tuh buat